Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami hormati, seluruh dewan komentator, hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita sebagai umat Islam mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, mengatakan, "The principle of Quran with the loan of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang berisikan petunjuk dan kebahagiaan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran laksana lampu penerang dalam dada untuk membentengi kehidupan kita di dunia ini. Al-Quran juga laksana benteng yang kokoh untuk mengkanter godaan dan tipuan setan. Al-Quran juga laksana sebagai jimat penyelamat hidup dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisikan kebahagiaan dan senantiasa relevan dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Hadirin yang Allah muliakan, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua sebagai umat Islam. Nabi berpesan, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahul Muslim. Iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sungguh akan dia datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi orang-orang yang mau membacanya. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Allah juga berpesan kepada kita semua di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat penyembuh penyakit-penyakit yang berada dalam dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang Allah muliakan, lantas apa fungsi dari Al-Quran itu sendiri? Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberikan tafsirannya bahwa ada 4 fungsi daripada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama ialah mau'idatum mir rabbikum, ay mau'idatum min khaliqikum. Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Allah yang Maha Pengajar. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, harus tidak keluar dari koridor agama Islam. Oleh sebab itu Allah memberikan buku petunjuk kepada kita semua yang biasa disebut kita sebagai Al-Quran. Hadirin yang Allah muliakan, fungsi yang kedua ialah syifa'ul lima fis sudur, ayyashfi ma fiha minasyirki wasyaki wal jahli. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit yang berada dalam dada, seperti syirik, ragu, dan bodoh. Oleh karena itu
Pantaslah kalau Al-Quran ini adalah sebagai penerang, lampu penerang di dalam dada, supaya kita lurus untuk kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga ialah hudan ay hidayatum minad dhalal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dari kesesatan hidup dan kehidupan. Yang keempat ialah Al-Quran berfungsi sebagai rahmatun lil mu'minin ay rahmati li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apabila Al-Quran sudah kita baca isinya, kita pahami maknanya, kita amalkan perintahnya, maka Al-Quran akan senantiasa mengantarkan kepada kita semua kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu hadirin, kesimpulannya, marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita di segala bidang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Al-Fakir Muhammad Fathul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.